Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hukiya lan den ceritaken. Itu kan ya, ikonnya. Opo anau satemene kelakuan iku kana ono bimisro ing dalem negeri Mesir. Sesungguhnya ada di negeri Mesir sapa rajulun wong lanang tajirun kang dagang, tajir fit tamring dalam korma, juragan korma deh kalau bahasa sekarang. Dulu di kota Mesir ada orang juragan korma, orang kaya. Yuqalu den ucapaken la maring rajul sapa Atiyatu bin Khalaf. Dikatakan namanya orang yang kaya itu Atiyah bin Khalaf. Wa kana lan ono sapa Atiyah bin Khalaf iku min ahli sarwati, saking ahli sugih duit, orang yang kaya duitnya banyak. Si orang kaya itu orang yang duitnya banyak. Itu bukan itu bokeh-bokeh deh. Duitnya banyak. Atiyah bin Khalaf. Sumaptakoro noli pakir sopatiyah. Tadinya kaya, kemudian miskin. Biasa. Jangan kaget orang kaya miskin. Kenapa? Roda kehidupan itu berputar. Ya mungkin ade tadinya miskin, besok walam yabkolan ora tetep lau kade Atiyah bin Khalaf opo siwa saubin sakliyane pakaian yasturu kang nutupi opo saub auratahu ing aurate Atiyah. Sampai-sampai Atiyah yang tadinya kaya nih kemudian miskin, dia tidak tersisa hartanya dek kecuali baju yang dia pakai. Karena kalau dulu nih baju bekas nih laku kok. Jadi orang baju nih kalau dijual laku bekas. Kalau sekarang kan siapa yang mau baju bekas ya? Laku. Sampai baju nih tinggal satu. Pala makana maka semangsane ono po yaumu Asyura dina Asyura hari 10 bulan Muharram. Sholat maka sholat sopatiyah as-subha ing sholat subuh pijami Amr bin As ing dalam masjid jamine Amr bin As. Di Mesir ada masjid jami namanya Masjid Jami Amr bin As, nama sahabat. Jadi kalau di Timur Tengah nih banyak nama masjid ini nama para sahabat. Nah, khas-khas itu nih dipakai sama orang lain. Kita jarang nama masjid nama-nama sahabat. Nama masjid Al-Hidayah, Al-Jihad, apalagi Al-Furqan, apalagi Baitur Rahman. Enggak jarang kan? Amr bin As, Umar bin Khattab, Masjid Abu Hurairah, enggak ada kan? Tapi orang-orang yang itu ada. Ya, ya, pernah nguping. Banyak orang-orang ini namanya gitu. Tapi dulu nih kita begitu. Di Mesir ada masjid jami namanya Masjid Jami Amr bin As. Ini karena pendirinya gitu ya. Atau muasisnya. Wa min adati hadzal jami'i lan iku saking kebiasaane ikilah Masjid Jami. La yudkhiluhu ora manjing ing jami sopan nisau pirang-pirang wong wadon. Ila yaumun keliru ila yaumin anggi sedino fi Asyura ing dalam dina Asyura li ajli doa kenare doa. Pada waktu itu Masjid Amr bin As ini gak pernah masukin laki-laki cewek, masjid ini khusus laki-laki. Tapi setahun sekali boleh perempuan masuk Masjid Amr bin As, yaitu di hari Asyura. Dulu ini ada perempuan cantik, sahabat Nabi, sahabiah ya perempuan, namanya Atikah, cantik, orangnya cantik. Nikah sama Abdullah bin Abu Bakar.
Abdullah bin Abu Bakar dalam satu peperangan kena tumbak badannya. Akhirnya dirawat oleh Atikah ya. Dia banyak luka dalam tubuhnya. Habis dirawat begitu nggak lama meninggal. Itu apa masa idenya 4 bulan 10 hari. Pas 4 bulan 10 hari rumah ada ngetuk. Assalamualaikum. Ternyata sahabat Umar bin Khattab. Dirayu Umar bin Khattab. Nggak mau tadinya Atikah nih. Dirayu terus dipaksa jadi mau. Ini perempuannya gitu deh. Tadinya nggak mau tapi dipaksa-paksa jadi mau. Tadinya nggak bisa, wahai Sayyidina Umar, saya masih keinget suamiku yang pertama, masih terbayang-bayang, masih terkenal alasan bis. Umar bin Khattab nggak kalah ini. Dirayu-rayu mau deh nikah sama orang. Sayyidina Umar bin Khattab juga meninggal syahid. Besok lagi sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah orang Majusi. Meninggal. Pas 4 bulan 10 hari deh ada yang ngetuk lagi pintunya. Siapa? Jubair bin Awam. Dirayu, nggak mau, saya udah 2 suami meninggal semua, mati saya semuanya. Dirayu-rayu, tadinya nggak mau dirayu jadi mau deh. Itu kan udah kalau cewek udah nggak mau udah pasrah. La haula wala quwata. Kenapa? Nggak punya FF deh. La haula jurusnya nggak apa-apa sih. La haula. La haula. Siapa tahu ada yang datang lah lagi. Nggak mau Atikah. Udah 2, wahai Jubair bin Awam. Suami saya meninggal syahid. Saya nggak mau. Dipaksa, dirayu-rayu mau. Cantik kan. Terus meninggal lagi deh, mati syahid lagi Jubair bin Awam. 4 bulan 10 hari pas habis itu. Kenapa pas gitu? Nggak mau, orang dulu nih keburu oleh orang lain. Jadi pas, bener-bener gas gitu. Jangan sampai kedahuluan orang lain, digas sih, gas doang, nggak ada buktinya. Pas ngetuk pintu deh, ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali. Tiba-tiba waktu itu udah wafat. Kata Atikah, ya Ali, bukan aku nggak mau sama engkau. Engkau adalah anak paman dari Rasulullah. Aku khawatir kalau engkau menikah dengan aku, kau mati syahid juga. Udah 3 suamiku mati syahid. Udah 3. Makanya akhirnya karena Atikah nggak mau takut. Makanya Sayyidina Ali bikin syairan. Kalau engkau pengen mati syahid, nikahlah sama Atikah, kata Sayyidina Ali. Biasa orang nih kalau putus cinta atau ini suka senandung. Begitu Sayyidina Ali. Kalau kau pengen mati syahid, nikahlah sama Atikah. Ini Atikah nih perempuan yang cantik, sahabiah ya, taat, takwa, taat. Sholatnya berjamaah terus ke masjid. Kalau nggak salah waktu nikah sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, wah istriku, kamu nih masih cantik, sholatnya di rumah aja. Kecuali kalau udah nenek-nenek ya ke masjid. Kenapa? Orang udah nggak ada yang minat. Kalau cantik kan takut jadi fitnah, di rumah aja sholatnya. Nggak mau. Kata Atikah, sejak zaman Rasulullah masih hidup, aku berjamaah di masjid nggak dilarang. Jangan sampai ada ngelarang-ngelarang aku. Orang cantik biasa deh. Oh, iya kan? Orang cantik begitu. Sayyidina Umar pinter deh. Pas Atikah sholat berjamaah, dia kan dulu nih gelap ya, dia pakai terkos gitu. Itu pas Atikah jalan mau pulang, dia pegang pinggulnya langsung lari. Wah marah, astagfirullah. Dulu nih perempuan kalau pegang itu ngambek bener. Astagfirullah ya. Karena pulang. Atikah, kenapa kamu, kata Sayyidina Umar? Sayyidina Umar udah di rumah lagi. Kamu kok marah-marah begitu? Ada laki-laki kurang ajar. Dulu nggak ada, zaman Rasulullah masih hidup nggak ada orang. Sayyidina Umar ya biasa.
pas waktu sholat berjamaah, Atika nggak berjamaah, nggak, saya nggak mau berjamaah lagi, nggak aman sekarang tuh. Dulu begitu, laki-laki ini pinter. Oh, bicara amal suami kayak ini, taktik main. Sekarang enggak, ngomelin bojonya udah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi adat kebiasaan di sono itu Masjid Jami ini nggak ada perempuan yang ikut sholat berjamaah kecuali 1 hari doang dalam setahun, yaitu di hari Asyura. Untuk apa? Untuk berdoa. Karena mereka yakin doa di masjid ini lebih ampuh dibandingkan doa di rumah. Karena masjid itu Baitullah, rumah rahmatnya Allah, tempat rahmatnya Allah. Makanya kita kalau masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwab, karena tempat rahmat, minta dibukakan rahmat. Kemudian pawakopa mangka mandeg atau berdiri sopo Atiyah bin Khalaf yad'u hale doa sopo Atiyah bin Khalaf majumlatin nas ing dalam sertane golongan manusia. Juga sama Atiyah bin Khalaf yang dulunya orang kaya sekarang udah miskin, dia ikut berdoa khusyuk di masjid Amr bin As itu. Wa huwa Atiyah iku bima ajilin kalawan gonyingkri anin nisai saking bilang-bilang wadon. Atiyah nggak mau deket sama perempuan, jauh gitu. Jangan kita di masjid ada perempuan malah mepet ke perempuan loh, kacau, jauh deh. Ketika lagi doa khusyuk udah selesai, mungkin doa khusyuk pajat maka teka huing Atiyah sopo imratu nong wadon. Ada perempuan yang mendekati Atiyah, karena ini perempuan ini tahunya Atiyah ini orang kaya, padahal sekarang udah gak punya. Ada seorang perempuan yang mendekati Atiyah wa ma'ahalan ikunam sartana imrah atpalun tapi pirang-pirang bocah, ada anaknya kecil-kecil gitu deh. Yang satu dia Aisyah khawatir deh ya, janda anaknya kecil-kecil, satu lagi nyusun, satu digandong, satu tuntun. Pernah saya datengin begitu deh, ya Allah. Bosan, suami saya kabur katanya. Ya Allah, terus gimana? Ya, kalau bisa masih suruh balik lu. Orang kabur sendiri, saya nggak kenal kok saya suruh balik gimana? Udah saya bantu ini aja. Ya kan saya nggak kenal, enggak deh. Ini yang rumah tangganya suaminya kabur, saya suruh balik. Saya RT bukan. Nah, Atiyah lagi doa gitu, ada perempuan yang mendekati dia dan perempuan itu banyak anak kecilnya. Pakolat maka ngucap sopo imroh ya sayyidi, wahai Tuhanku, tuanku, wahai pemimpinku. Maksudnya bahasa ini ya, kalau bahasa kita mungkin encep ya, kan gelar bangsawan Purwadadi mencetnya. Jadi cep obi berarti bangsawan. Cep dede ya. Cep Cep Dadi. Aceng Garut deh. Purwadadi mencep. Aceng Fikri. Ya Saidi wahai tuanku, saal tuka nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan billahi demi Allah lima maring barang parojta ya kang jembar panjenengan anis saking ingsun wa asar talan milaken tuan ingsun bisain kalon sujuji astainu kang amre pitulung sapa ingsun bi kalon se alaku tihadal atfali mari ing atase panganan pikuatane ikilah pirang-pirang bocah. Pakon mata maka teman-teman mati sopa abuhum bapane atpal wa mata rokalan orang ninggal sopo ablahum maring atpal syaning suwiji-wiji
Wa nota ingsun iku Saripatun wadon Saripah. Saripah ini keturunan Kanjeng. Kata dia, wahai Tuan, wahai Encep mungkin ya, wahai Tuan, benar-benar aku memohon kepada engkau bantuan. Kalau bahas sekarang mungkin donasi katanya ya. Aku minta bantuan sesuatu yang kau mampu nih untuk anak-anakku yang masih kecil-kecil. Dia yang satu mungkin perlu susu, perlu pempes kalau sekarang ya adanya, perlu ini, perlu itu. Dia ini anak kecil-kecil nih bapaknya meninggal. Kalau adik, wah kebetulan nih janda berarti. Bapaknya meninggal. Dan saya nih perempuan Saripah. Saripah ini keturunan Kanjeng Nabi. Wala ari pulan orang sapa ingsun ahadan ing wong suci. Aksi dukang neja sapa ingsun hu ing ahad. Wa ma kharajtulan orang metu sapa ingsun bihadal yauming dalam ikilah dino illa amdaruratin angin saking darurah ahwajat kang butuhaken apa darurah ning ingsun ila bidli wajhi maring nginaken wajah ingsun walaisalan ora ono kuli kado ingsun apa adatun kebiasaan bidzalika kal mekono bidzalika kal mekono as'aluka atau menyuwun gitu ya. Kata nih perempuan, wahai Tuhan, aku nggak kenal seorang pun. Jadi mau minta ke siapa lagi, aku nggak kenal siapapun. Emang aku nggak kenal siapapun. Makanya aku meminta bantuan kepada engkau. Dan aku nggak pernah keluar dari rumah kecuali darurat. Darurat ini. Sekarang lagi darurat karena anak-anakku pada lapar, anak-anakku belum makan, dan aku tidak pernah sampai menghinakan wajahku. Minta itu kan menghinakan wajahnya, iya kan? Karena kan yang malu itu wajah bukan tangan. Kalau malu yang malu apa? Makanya bahasa Arab menghinakan wajahku. Aku nggak mau menghinakan wajah. Kalau bahasa kita mungkin nggak mau menengadahkan tangan. Malu, ya kan? Aku nggak biasa begini kata dia, nggak biasa. Ini doang darurat. Aku minta dah buat anak-anakku. Pakola maka ngucap sapa rajul wong lanang atiyah nih. Binapsing dalam atin-ati ya. Ana uta ingsun iku ma amliku. Orang miliki sapa ingsun saning suwiji-wiji. Kata atiyah di hatinya, bicara nggak ngomong, di hati doang. Aku ini udah nggak punya apa-apa lagi. Apa yang harus aku berikan gak punya apa lagi. Walai salan orang one kul kadung ingsun apa ghairu hada sobi saliyane ikilah pakaian. Dan aku gak punya apapun kecuali baju yang nempel di badan. Tapi mau nolak permohonan perempuan gimana? Kalau gitu kan sama pengusti gampang-gampang punten ya. Punten lu dikit ya. Ini dia bingung. Lu kata dia di hatinya aku ini udah gak punya apa-apa lagi. Gue jualin deh. Hanya baju yang dipakai. Wa in khalatu lamun nyopot sapa ingsun hu ing saub. In kasapat maka dadi kabuka opo aurat ingsun. Dia berkata dalam hati, kalau aku copot bajuku kasihan sama dia, terus aku telanjang. Aurat tuh kelihatan, malu aku. Bingung dia. Tapi kalau nggak ngasih, amane perempuan kasihan, dia keluarnya darurat, nggak pernah keluar dari rumah. Apalagi dia Saripah. Nanti kalau aku ditanya sama Rasulullah, apa alasanku? Nggak mau nolong dia. Bingung dia, galau di hatinya udah, galau. Wa in radatu, nah ini ada. Lamun nolak sapa ingsun ha ing imroah pa ayu udrin maka ute endi-endine alasan ikuli kadu ingsun inda Rasulillah ing dalam sanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku menolak permohonannya nih perempuan, nanti aku di hadapan Rasulullah alasannya tuh orang dulu begitu tak. Sekarang saya enak-enaknya aja jelek-jelekin. Habaib ini itu, hati-hati jangan ikutin begitu. Ya, hati-hati loh.
Itu medsos jadi fitnah, hati-hati, jangan. Orang sholat. Ini lihat di kitab. Kata dia, kalau aku menolak permintaan ini perempuan, nanti aku di hari kiamat nih alasannya apa Rasulullah? Padahal dia udah nggak punya apa-apa lagi deh. Nggak punya apa-apa lagi, cuman baju yang dipakai doang. Nggak ada ATM, nggak ada tabungan, nggak ada, udah nggak punya apa-apa. Fakola, maka ngucap sopo Atiyah laman imroah, kata si Atiyah nih, nggak idhabi budalan sopo surawadon main dalam satna ingsun hatta utiyaki, sehingga awe sopo ingsun sira saning suwi-wiji, wae perempuan ikuti aku aja, nanti aku kasih sesuatu. Karena kalau di masjid dia langsung buka baju, kata dia auratku terbuka. Udah, saya perempuan ikuti aku. Akhirnya apa, zahabat maka berangkat sapa imro'ah mau dalam satana Atiyah ila manjilihi maring umah Atiyah, ikut dia ikut ke rumahnya Atiyah. Fa'aqafa, maka mandegaken sapa Atiyah ha ing imro'ah lal babi ngatas lawang. Ketika udah sampai pintu rumahnya, kata Atiyah, wahai perempuan tunggu di sini ya, depan rumah. Dia mau masuk ke dalam rumah. Wadah kolalan manjing sopo Atiyah, wa kola lan nyopot sopo Atiyah, saubau ing pakaiane Atiyah, watajaro lan sarungan sopo Atiyah, bi kholakin kalawan sarung kang wis amo. Akhirnya dia pakai sarung doang, bajunya copot kasih lam perempuan, dia pakai sarung gajah duduk yang udah tahunan deh. Bukan Samarinda, bukan apa tuh, sekarang ini apa, Atlas atau apa lagi tuh, bukan merek apa lagi yang Eko pakai itu merek apa. Kadang saya sekarang sih kasih sarung bagus, udah rebutan sama anak saya, udah saya ngalah aja ya kan. Iya udah itu dia bukan sarung bagus, udah sarung udah lama, mungkin udah biasa dipakai simbut gitu deh. Udah, yang penting bisa bantu ini syarifah. Karena ono opo holak iku indonum saning Atiyah sumana wala noli ngelungaken sapa Atiyah ing imroah asal pakaian min syakil babi saking sigare lawang, maksudnya buka sedikit doang, dia pun malu kalau terbuka ininya kan, dadanya nih buka sedikit, teman jual aja laku. Dulu ada pasarnya, kalau ini langsung jadi duit deh, nggak bangga. Sekarang Bang Mis kasih baju yang dipakai. Itu Syabdul Qadir Al-Jailan saking dermawannya, dia nggak mau menolak orang yang meminta, hatta orang minta baju yang dipakai dia kasih. Dermawannya. Makanya ditiru sama artis-artis tuh. Kalau lagi ngamen deh, langsung buka baju lung gitu. Dia ambil orang berkah katanya, bekas penyanyi lu. Kamu nih cari berkah gitu. Iya kan, rebutan dehnya. Ya, kaosnya ini bekas penyanyi barokah. Ya Allah, astagfirullah. Coba deh bekas ade alukan. Ada yang ambil nggak? Ah, rebutan. Pakolat maka ngucap sama murah, didoakan oleh si murah kasih baju. Albasakallahu min hulalil jannah, doakan. Albasaka muga-muga nganggo akan kain sira. Sapa Allah Gusti Allah min hulalil jannati saking pirang-pirang pepaese surga. Semoga Allah memakaikan kepada engkau pakaian-pakaian perhiasan-perhiasan surga. Mahal didoakan deh. Wala ahwaja lan ora butuh akan sapa Allah kaing sira pibaki umrika ing dalam sekarene umur sira ila adin maring wong suci. Doa yang keduanya, semoga Allah menjadikan engkau tidak butuh kepada semua. Maksudnya doakan biar jadi kaya, nggak butuh, engkau tidak akan minta sama siapa.
papariha mangka bunga sopatiah bidua iha kalau doa nempel. Jadi kita kalau dikasih nih yang ngasih doain. Doain kalau dia udah pulang apa doakan. Ini itu sunahnya. Maka Atia nih seneng bahagia hatinya mendengar doanya itu perempuan. Wa agla kolan ngunci sopo Atia albaba ing lawang. Udah begitu ya kunci. Ya nggak punya baju mau keluyuran kemana? Sangka orang gila dia pakai sarung doang. Iya kan? Dia ngunci pintunya. Wadah holan manjing sopo Atia. Beto ing umay Atia guru hal dzikir sopo Atia Allah taala ilalaili maring waktu bengi. Nah, apa boleh zikir ya boleh, orang udah darurat nggak punya apa-apa lagi. Iya kan? Itu. Akhirnya dia zikir pada Allah sampai malam dia berzikir. Sumanama noli sare sopo Atia. Zikir kan biasa lah, mau zikir masuk tunduhnya deh, ketiduran deh. Orang kalau zikir begitu kan. Sampai dia ketiduran, paroa maka ningali sopo Atia fil manami ing dalam sare haura ing bidadari. Akhirnya dia ketiduran mimpi ketemu bidadari. Ada pernah mimpi ketemu bidadari deh? Hah? Itu kalau ada mimpi ketemu bidadari, lihat perempuan-perempuan dunia, artis-artis siapa tuh sehari ini, wah udah lihat sehari ini kok jelek begini gitu loh deh. Kenapa? Abis lihat bidadari. Kayak ada udah minum madu yang manis banget, minum teh apa deh, teh kendi. Kok pahit? Karena Pak tadi ada udah minum yang sangat manis begitu. Dia mimpi melihat bidadari. Lam yaro ora pernah ningali soporo una pirang-pirang soporo una pirang-pirang ngongkang ningali asan ingkang luwih bagus minha sanging hauro. Dia menyaksikan perempuan itu tidak pernah melihat perempuan secantik itu, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Nggak ada ini cantiknya luar biasa. Ya bidadari deh. Udah. Ade betah lihat perempuan cantik. Betah apa nggak deh? Wah biya dia ladiku ono tangan nek hauro udah. Tupahatun utai apel. Ternyata bidadari yang cantik itu di tangannya membawa apel. Kod autorot kang teman-teman mangen-mangeni sapa haura maing panggonan baina sama ing dalam antarane langit wal adulan bumi. Ketika muncul bidadari yang bawa apel itu, semua tempat jadi wangi semua. Wangi. Ini gimana minyak wangi ini apanya kan? Itu pengen wangi, bener-bener wangi ini pakai minyak wangi kan semua baju deh loh. Wah udah berapa ini udah pakai ini, bukan hanya kita, semua tempat yang ada di langit dan di bumi jadi wangi semua. Dengan wanginya bidadari. Jadi jangan bayangin bidadari ini dasteran, ya daster yang udah sobek-sobek dasternya, bau asap dapur ya, bukan bidadari itu. Panawalat mangka ngelungaken sopo haura huing Atia atufahata ing apel. Kemudian bidadari yang cantik itu memberikan apel kepada Atia itu. Gimana senengnya deh, itu kan tanda wah berarti diterima, ya kan? Kalau sekarang mungkin kan tandanya WA dibalas aman berarti, ya kan dehnya. Ini kasih apel maksud, berarti terima nih, ya kan? Bidadari nih lamaran terima nih. Maka mecah sop Atia ha ing tupaha. Kemudian apel itu dibelah sama Atia dalam mimpinya. Pakhoroja maka metu minha saking tupaha opo hulatun
pepaes min hulalil jannati saking pirang-pirang pepaes surga. Keluar dari apel itu deh pakaian-pakaian yang bagus-bagus, perhiasan surga. Berarti doanya tadi tuh perempuan mustajab deh. Keluar, baju kebesaran ini perhiasan. La yusawi kang ora madani lah maring hula apa dunya wa amalan barang peng dalam dunia dan tidak ternilai dengan dunia beserta isinya. Loh, dunia ini murah. Kalau dibandingkan dengan surga, loh, itu udah kanjeng Nabi nih. Cemeti, wadah cemeti, cambuk. Wadah cambuk yang penduduk surga itu kalau ditukar dengan dunia beserta isinya belum kebeli. Nih, dunia beserta isinya jadikan duit untuk beli wadah cemetinya penduduk surga nggak kebeli. Kerudungnya misalkan ya, kerudungnya penduduk surga dibeli dengan dunia nggak kebeli. Mahal, dunia ini murah deh. Murah. Makanya di sini juga nggak sebanding dengan dunia beserta isinya. Akhirnya Pak Al-Basat maka nganggoaken sopo hauro hu ing atia al hulating tupaes. Bayangin deh, itu bidadari yang cantik itu memakaikan pakaian kepada Atia. Kebayang ada pingsan langsung udah dipakaikan bajunya, dasinya gitu ya. Dulu saya ingat guru saya kalau ngomong dasi desinya pakai desi. Ini tetap desi aja sampai saya udah boyong. Beliau kalau nyebut dasi ini, dulu kata beliau hadir tuh saya Ki Haji Hasyim Asy'ari melarang desi. Apa dulu saya ketahuinya desi dilarang. Oh ternyata bukan desi rata, saya dasi deh. Fakolat wajalah saat udah memakaikan pakaian perhiasan surga kepada dia. Wajalah saat lan nunggu sopo hauro pi hijri ing dalam pangkone Atia, kemudian duduk di pangkuannya deh. Ya Allah, perempuan yang cantik luar biasa, bidadari duduk di pangkuannya Atia. Fakola maka ngucap Sopatiah atau bertanya laha maring hauro man anti man iku sopo antu tesurawadon. Nanya Atia, perempuan kamu nih siapa, kok begitu baiknya ngasih apel kepadaku, ngasih perhiasan surga, kemudian duduk di pangkuanku. Kamu nih siapa perempuan? Pakolat maka andika sopo ngajawab sopo hauro ana uting sun iku asuro. Aku nih Asura, Siti Asuro. Cari deh perempuan namanya Asuro. Jawa tuka ngerabi sopo ingsun kaing siropil jannatin surga. Aku nih calon istrimu nanti di surga. Allah, tambah bahagianya dia udah lihat calon istri begitu. Kita istri kita hangsir pun dikeriung aja deh. Ini begitu, ini luar biasa. Pabima maka sebab oponil tu oleh sopo ingsun mendapatkan sopo ingsun zalika yang mengkono hauro. Kata dia nih, sebab apa aku mendapatkan perempuan secantik engkau? Apa sebab? Dia nggak sadar karena dia nggak merasa telah berbuat baik. Sebab apa saya mendapatkan perempuan secantik engkau? Pakolat maka ngucap sopo hauro bidak watil kal miskinah. Barokah doane mekon wadon kang miskinah, al armalati kang janda, al aitami kang duwe pirang-pirang bocah yatim. Berkah doanya perempuan miskin janda punya anak yatim. Makanya dek, kalau ada janda anak yatimnya banyak, kasih sama adek. Hah? Pasti. Ya, Pan. Janda punya anak ya. Ini apa? Sebab apa dapat barokah, dapat bidadari itu? Sebab barokah doanya perempuan yang miskin janda punya anak yatim. Gitu.
kumpul kan dia ini kayak Asyura. Ikan di ibadah yang nikmat tuh kan sama janda. Tapi ulah janda anu menor deh, janda anu peot gitu teh. Alladzina rupane wong akeh ahsanta kang gawe bagus sapa sira alladzina ing alaihim ilai maring alladzina maksudnya malah aitam gitunya, makanya alladzina bil amsi ing dalam mau wingi sebab barokahnya itu loh, janda sama anak yatim yang kemarin kamu berbuat baik padanya, itu memberikan pakaian itu. Akhirnya habis itu pantabaha maka ngelilir bangun sopatiyah, bangun dari mimpinya. Wa indaulan ikut dalam saning atiyah minas sururi halai saking bunga-bunga mau teng barang. La lamu kang ora weruh ing mas sapa Gusti Allah, sapa Allah taala. Wa qad aba qolan teman-teman wangi. Minti bihi saking wangine atiyah opo al makanu panggonan, dia bangun deh dalam keadaan gembira. Kenapa habis mimpi bidadari pasti senang ya kan? Dia bahagia banget. Tidak ada yang tahu seberapa kebahagiaannya dia, saking bahagia banget. Pol bagiannya. Bagian pol. Tidak ada yang tahu seberapa kebahagiaan dia kecuali Allah. Dan ternyata bangun tidur tempat itu jadi wangi semuanya. Wangi. Padahal dia boro-boro minyak wangi, orang baju aja tinggal satu di badan. Insyaallah. Akhirnya dia apa? Habis itu patawaldo maka wudu sopo atiyah wa salat sopo atiyah rokaaten kalau rokaat syukron karena syukur lillahi ta'ala bisa. Makanya dia kalau menang dapat nikmat begitu. Wudu, salat 2 rakaat, syukur kepada Allah. Jangan ikut-ikut artis, tau-tau sujud aja. Madep kemana, pakaiannya terbuka, auratnya dosa. Dosa, nggak boleh, ada aturannya. Sujud syukurnya ada caranya. Harus suci, harus menghadap kiblat, harus nutup aurat. Sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, syukur kepada Allah. Tuh, atiyah begitu. Summa rafa'a noli ngangkat sapa atiyah torfahu ing peningali atiyah sama maring langit. Kemudian setelah syukur kepada Allah, dia wudu, dia sholat 2 rakaat sebagai bentuk rasa syukur atas. Tapi ini mimpinya lain deh. Dia senang bahagia, dia melihat pandangannya melihat ke langit. Pakola maka ngandika sapa atiyah ilahi duh pangeran ingsun. Ingkana lamun ono po manami mimpi ingsun iku hakon bener. Ya Allah, seandainya mimpiku benar. Wahadilan ono sapa hadi kiki haura iku jati bojo wadon ingsun pil jannati nam surga. Fakbidni maka kula atur nyabut panjenengan ingsun. Ilaika balik maring panjenengan. Pamastatama maka durung sempurna sapa atiyah alqama ing dawuh ing doa. Hatta ajala sehingga geges Gusti Allah biruhi kalawan ruhi atiyah ila dari salami maring surga Darussalam. Dia habis sudah habis sholat nih, habis syukur sama Allah SWT, mengangkat pandangannya ke atas, dia berdoa, ya Allah, kalau seandainya mimpiku itu benar dan ini bidadari itu adalah calon istriku nanti di surga, maka ambillah nyawaku saat ini juga. Belum selesai itu berdoa, dia langsung meninggal. Tapi ini jangan ditiru loh, Dek. Kayak mimpi jadi si Uneng kata si langsung ditiru loh. Maksudnya kalau belum ininya jangan ditiru. Kalau belum pakatnya jangan. Masya Allah, ternyata meninggal dan benar. Itu barokah hari Asyura. Karena itu kita kalau ada rezeki lebih di hari Asyura, ya kita santuni. Siap-siap. Kalau di Betawi ini disebut hari Asyura ini lebaran anak yatim. Kenalnya, lebaran anak yatim. Anak yatim ini dibahagiakan, digembirakan.
Apalagi anak yatimnya famili kita sendiri, ya itu aja dulu, iya kan? Kalau ada lebih baru ke yang lain. Ini nanti kita anak yatim yang lain, famili kita sendiri nggak dikasih, nah itu keliru begitu. Wa'lam lan nurwa sapa sira annama ing satemene barang ya palu kang agawe masopan nas manusia yauma asyura dino asyura. Ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang dilakukan oleh kebanyakan orang di hari Asyura. Apa diantaranya? Minal iktisal, mandi, ngabungbang ini pada Asyura. Wala bisi siabi lan ngangge pirang-pirang pakaian, pakai baju baru, pakai pirang-pirang pakaian al judadi pirang-pirang kang anyar baju. Wal iktihali lan celakan hari Asyura pakai apa tuh? Celak deh? Celakan. Wat tatoyubi lan nganggo wangen-wangen, minyak wangi andalan beli dari luar Batang keluarin pasar Asyura. Iya. Wal ihtido bilan macar bilhina kalawan pacar, pakai pacar misalkan ya. Wa tabil imatilan masak pirang-pirang panganan bil hububi kalian pirang-pirang biji-bijian. Kan ada orang pakai apa bikin bubur Asyura ya berkacang. Kenapa? Karena dulu Nabi Nuh kandas kapalnya di Gunung Judi, kemudian Nabi Nuh bikin makanan dari kacang-kacangan. Syukur atas apa terselamatkan oleh Allah dari banjir bandang, bikin bubur. Wa sholati rokaatin lan sholat pirang-pirang rokaat iku bid'atun bid'ah madmun matun kang dinwada. Itu kata Kiai Masoni termasuk bid'ah. Ya kalau kita mau ini itu kan hal-hal sebenarnya hal-hal yang ini apa kalau sih kayak sodako bubur mau sedekah nggak apa-apa. Ya kalau si yang lain-lainnya jangan. Kita mau amal-amal soleh yang memang di bulan Apon nggak ditentang. Yang penting kita nggak ngajak-ngajak. Itu nggak apa-apa, lakukan aja. Mengajak-ngajak inilah yang jadi bid'ah madmumah. Itu termasuk bid'ah yang tercela. Pas sunatu makaute sunahnya ikutar kudalika ninggal mekono semuanya tadi apa iktisal mandi ya, walau si siap judad pakai baju baru ya kan, kulluh dan seterusnya, kullahu yuskamin dalik li annau kana kelakuan iku lam yaf'alhu ora agawe yang dalik sapa Rasulullah SAW, karena semua itu enggak dilakukan oleh kanjeng Nabi. Washabhu lan pirang-pirang sahabat kanjeng Nabi. Wala ahadun dan tidak dilakukan oleh seorang pun minal a'immatul arbah daripada imam-imam yang empat, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali ya. Wa ghairihim dan yang lainnya. Wa ma utawi hadis ruya kang diriwayatkeun apa ma fiha ing dalam apa fiha ing dalam masalah mandi, lubsi siap dan seterusnya minal ahadis bayana sing menang hadis iku paka dibun maka bohong. Hadis yang diriwayatkan misalkan tentang mandi, pakai pakaian yang baru, celakan, itu di sini katakan adalah hadisnya bohong, maudhu'un, hadis palsu. Ya tapi memang kita cara menyikapinya, saya pun ya dalam menyikapi kayak pendapat-pendapat begini itu kita mengikuti ahwalul masyayikh, kita mengikuti guru-guru. Saya pun maksudnya nggak langsung sespeng, nggak. Guru saya dulu betul hal-hal yang ini yang baik-baiknya kayak sedekah ini silakan, ini itu yang lain-lainnya silakan itu ya. Tapi kalau yang ini deh jangan maudhu. Wa nama lan satan barang yup alukang dan piga poma min kasirin dalam wakeh minal buldan sang berang-berang negeri min iqadil qonadil, dan juga sesungguhnya yang dilakukan oleh kebanyakan manusia dari berbagai negeri, bukan hanya di kita aja, di berbagai negeri, daripada apa menyalakan lampu. Jadi kalau hari Asyura nih kayak Agustusan kalau di kita ya, lampunya kerlap-kerlip, udah mungkin ada yang lampu kayak perahu, lampu ada yang kayak macam-macam deh, yang lampu dihias-hias ya,
Heeh. Min layalin sang bilang-bilang wengi marupatin kang luruhi minas sunati sang sunah iku bid'atun qabihah, termasuk bid'ah yang jelek, mungkaratun kang den ingkari. Itu deh. Ya tapi ya gitu, saya nggak pernah keras-keras karena kita pemahamannya, saya pun mengikuti ahwalil masyayikh, guru-guru kita ya biasa-biasa. Kita begitu. Karena tentu guru pun ngikuti guru lagi ngikuti. Gitu. Kita enggak wah udah sama mereka bid'ah biar enggak gitu, biasa aja. Santai aja. Ya tetap kita baca gitu menghargai. Ya kan? Tapi dalam pemahamannya saya pun mengikuti ahwalul masyayikh, guru-guru. Karena ya saya di pondok, kita ngikuti guru-guru kita begitu. Waqafana muga-muga wafaqona ya, wafaqona muga-muga paring pitulung naing kita Allah liktisabil fadail maring amreh pirang-pirang keutamaan. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kami untuk bisa mendapatkan keutamaan, wajtinabir radail, dan menjauhi hal-hal yang jelek, hal-hal yang rendah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih ada waktunya? Masih. Nah. Babul haji. Nah pas sudah sekarang nih haji ya. Ayahada babul haji utawi iki kubab mertelakan haji. Mudah-mudahan barokahnya bulan haji kita bahas bab haji, kita semuanya ditakdir pada berangkat ibadah haji. Amin ya Allah. Qala Allah taala ngandika sapa Gusti Allah taala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi lan iku kade Gusti Allah. Alan nasi wajib ngatasi manusia hijul baiti utawi ibadah haji maring Baitullah. Siapa yang wajib ibadah haji? Man, sopo man, uang, atau man rupane uang. Istata kang kuasa sopo man ila maring bait apane sabilan dalane. Tapi wajibnya haji itu bagi orang yang mampu di jalannya. Bahkan wajibnya haji itu kata Imam Syafi'i ini muasaan, jembar. Walaupun itu udah mampu, nggak harus langsung harus berangkat, enggak, tapi muasaan. Tetapi walaupun bagaimana, sekarang nih kalau misalkan nanti lu yang daftar sekarang aja berapa puluh tahun Aiko? 20 baru berangkat. Kalau Pak Akum yang ada benar berapa ya? Ya udah 65. Kalau ditambah 20 tahun yang akan datang 85 udah hampir game over. Iya lama ya, walaupun gimana ya, kalau ada mendingan segerakan daftar aja karena kan belum tentu berangkat kalau udah mau. Apa sih istato aneh biwujdani, jadi kalawan musang ada ongkos pulang pergi deh, cuma ongkos sejalan doang kan, baliknya mau apa ya? BM betul BM. Warohilatilan tunggangan, maksudnya kalau sekarang pesawat ongkos ada, pesawatnya nggak wajib. Kenapa pesawatnya nggak ada? Orang lagi perang di sononya, nggak ada pesawat yang nggak wajib. Istatwa ini bukan hanya duit aja, tapi ada kendaraannya. Padilan halekang lewi andenin saking utang, maksudnya mampu nih lebih dari utang. Lu sekarang hajinya aja ngutang nggak dibayar kan kacau. Maksudnya kalau belum wajib jangan maksa-maksa, utang aja dulu dibayar. Kata Imam Al-Haddad begini, orang yang belum wajib maksa-maksa itu sampai utang nggak dibayar malah dia ngutang berangkat haji, itu sama dengan orang yang membikin satu istana menghancurkan satu kota. Kira-kira gimana dosanya deh, kira-kira gimana? Membikin satu istana dengan menghancurkan satu kota, berarti itu bahayanya, dosanya jauh lebih besar, madorotnya jauh lebih besar. Ya udah nanti aja.
Coba ada misalkan ada orang deh membangun satu istana di Subang, tapi satu kota Subang dihancurin semuanya. Hah? Kata ada gimana pemimpin misalkan begitu, bupati misal lu ada bupati begitu. Kalau gak kalak deh. Emang ada lu bukan saya. Wa mu'anin lan pirang-pirang wa mu'animan dan pirang-pirang ragate wong. Ya munu kang ngingoni sapa man hu ing man zahaban ing dalam berangkate wa iya banan ing dalam balike, dan ada biaya untuk orang yang ditinggalkan. Harus. Jadi kalau pas-pasan ongkos doang nggak ada buat biaya yang orang tinggal belum mampu. Jangan sampai anaknya di negeri kita terlantar. Bapak sama ibunya enak-enakan ibadah haji, anaknya kelaparan. Nggak boleh, sisa apa harus ada ongkos biaya untuk keluarga yang ditinggalkan buat pulang sampai perginya 40 hari ya. Kalau belum ya belum mampu. Waro jalan ngariwayatkeun sapa Syekhoni Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah sangi sahabat Abu Hurairah kala ngandika sapa Abu Hurairah kala ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi ayyuhan nas hai eling-eling manusia wahai manusia qad farada teman-teman majibakeun sapa Gusti Allah alaikum ngatai sur kabeh al hajja ing ibadah haji pahaju maka haja sapa sira kabeh hai manusia dawuhnya Nabi hai manusia bener-bener Allah telah mewajibkan atas kamu sekalian menunaikan haji, maka bagi yang pada mampu berhajilah man utai sapa wong iku haji lamun haji sapa man lillahi kena Allah, dia berangkat haji karena Allah, bukan karena gengsi, bukan karena pengen disebut ini disebut itu, tapi tidak ada tendensi kecuali hanya pengen dapat ridho Allah. Palam yarpus maka ora jima sapa man atau tidak ngomong kotor. Walam yapsuk lan ora gawe pasek, tidak berbuat pasek, berbuat dosa. Kharaja maka metu sapa man min dzunubihi sang pirang-pirang dosa neman kayaumi waladat kaya dina nang lahiraken ing man sapa umu ibu neman. Hati-hati loh, siapa yang haji karena Allah dia tidak yarpus, tidak berkata-kata kotor, tidak berkata-kata yang jorok, enggak ini, dan tidak berbuat pasek, tidak berbuat dosa, maka akan keluar dia dosa-dosanya akan keluar sebagaimana dia baru keluar dari perut ibunya, bersih kayak bayi lagi. Ini kajian Facebookan terus, misal bahkan kata-katanya enggak dijaga. Hati-hati, jangan sampai kita kata-kata kotor, apalagi naudzubillah gendaan dari orang Jawa, pacaran, jangan, bukan waktunya lagi. Wal umratu tai umroh ilal umroti maring umroh kang weneh iku kafaratun dadi penglebur dosa 5 maring barang bainau maing dalam antarané umroten, dari umroh ke umroh menjadi penghapus dosa. Kita nih umroh setahun kemudian umroh lagi, nah umroh pertama dengan umroh kedua penghapus dosa di antaranya, hapus. Sholat ke sholat penghapus dosa di antaranya, Jumat ke Jumat penghapus dosa di antaranya, Ramadan ke Ramadan juga, dan umroh ke umroh penghapus dosa. Ya kalau punya duit umroh nggak apa-apa, udah haji ya ada duit, kangen sama Kanjeng Nabi umroh. Lu orang kangen nih susah hukumnya, yang kangen kok mau rindu. Lu nggak usah haji katanya, santun aja. Apa orang-orang sini ya, santunan ada lagi waktunya. Ya haji ada lagi waktunya, jangan mudahnya orang disalah-salahin semua. Orang kangen sama Kanjeng Nabi, pengen ke Ka'bah ya kan, Dek? Iya kan? Kemudian apa dokanya Nabi lanjutannya? Wal hajjul mabrur utawi haji
Wal haju teh hajal mabrur kang den bagusaken haji yang baik, haji yang mabrur iku laisa ora ono kula kode haji opo jajaun piwalas ilal jannah angin surga. Haji mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali surga. Bayangin lu, ini Nabi langsung yang ngasih kabarnya. Makanya niatkan yang baik, ibadah yang benar, jangan bicara kotor, jangan bicara jelek, jaga dari perbuatan fasik, perbuatan dosa. Insya Allah al hajjul mabrur laisal jajailal jannah, tidak ada balas yang pantas kecuali surga. Artinya kan kalau surga balas dosa-dosanya semuanya diampun, kata ulama, bahkan dosa besar. Ada sebagian begitu. Nikmat, mudah-mudahan Allah karuniakan kita bisa ibadah haji semuanya. Amin. Wa Abu Nu'aim lan ngariwayatkeun sapa Imam Abu Nu'aim an Abdullah bin Mas'ud saking Abdullah bin Mas'ud, man utai sapa wong iku jaya lamun teka sapa man hajan ale wong kang haji yuridu ale ngarepkan sapa man kalau haji wajhallahi ing ridone Allah faqad ghafara maka teman-teman ngampura sapa Gusti Allah lamaring man ma ing dosa taqaddama kang wis dingin apa ma min dzambi saking dosane man wa malan dosa ta'akhara kang keri apa ma wasapa lan nyapati sapa man piman dalem wong da akang doakan sapa man lau maring manjaa. Nih doa Kanjeng Nabi, siapa yang datang dari haji, berpulang haji nih, dia berangkat haji tidak ada keinginan kecuali hanya ingin mengharapkan ridho, maka Allah ampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Bayangin. Dan bukan hanya itu, dia akan bisa memberikan syafaat pada orang-orang yang dia doakan. Nah dulu nih orang yang haji nih 40 hari katanya nggak boleh kemana-mana dulu, diikuti malaikat. Nah dulu kata guru, kalau kita silaturahim sama orang berpulang haji, minta doa aja deh, doanya. Kalau ada ya jam-jam. Karena itu yang nggak ada di negeri kita, ya kan? Kalau yang lainnya sekarang tapi ada juga sih. Sekarang nggak mana nggak ada. Kalau dulu kan nggak ada dulu jam-jam. Wa Ahmadulan ngaran sapa Imam Ahmad wa Ibnu apa itu? Ibnu Mani wa Abu Ya'la an Jabir bin Abdullah sing Jabir bin Abdullah mantu sapa wong iku qada lamun nekani sapa manusu kawing ibadah haji man, siapa yang melaksanakan ibadah hajinya wa salimal muslimuna lan selamat sopal muslimuna pirang beragama Islam min lisani sang lisane man, tuh katakan Nabi, dan orang yang lain selamat dari lisan. Kadang-kadang ibadah haji ngumpul di hotel nyaci maki ngeleng terus sama orang nggak selamat, berarti dari bahaya lisannya. Tuh. Ini orang-orang pada selamat daripada bahaya lisannya. Kenapa? Mulutnya nggak pernah mencaci, mulutnya nggak pernah menghina, mulutnya nggak pernah menggibah dan sebagainya. Wayadihi lan tangannya man, dan selamat daripada gangguan tangannya atau perbuatannya. Bu piro maka den ngampura lau maring man opo ma dosa takoda maka sing opo ma min dzambi sang dosa man wa malan dosa takhoro kangger opo ma, maka semua dosa yang telah berlalu dia akan datang diampuni. Kan itu bagi orang ibadah haji ini jaga mulutnya, jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai menyakiti, menghina, itu yarpus walafsuk, jangan, jaga itu mulut, jaga perbuatannya, ya kan? Kadang-kadang tawaf lu, sempatan nih ketemu cewek-cewek cantik, wah ya karena itu kacau deh, kacau. Jaga pandangannya juga. Di Indonesia susah ketemu begini, ini kesempatan itu. Wa Tabrani lan ngariwayatkeun sapa Tabrani Imam Tabrani an Abdullah bin Jarad sang Abdullah bin Jarad haju ada haja semua sur kabeh painal hajja
Maka satuna ibadah haji iku yagsilu dunub, basuh opo ibadah haji dunub pirang-pirang dosa. Kama yagsilu kaya oleh basuh opal mau banyu ad-darona ing reget. Ibadah haji itu akan menghapus dosa sebagaimana air menghapus kotoran. Kalau misalkan ada sehari mandi 5 kali dek, kira-kira bening mual kulitnya? Hah? Bening. Aman semuanya, daki nggak ada ya? Daki lah. Nah, begitupun ibadah haji akan membersihkan dosa. Bersih udah dari dosa-dosa. Tapi makanya harus lillah. Makanya liatin, ibadah haji ini dimulai walillahi. Karena Allah. Walillahi ala nasi julban. Karena ya kalau mau gengsi-gengsian bergengsi juga. Iya kan? Bergengsi juga. Mau gaya kan ya gaya, memang gaya udah. Iya kan? Tapi Allah ingetin walil. Itu kalau itu yang haji walillahi. Ada lagi ayat yang walillahnya terakhir. Watimul hajja wal umrata lillah ya. Lillah. Sama tuh. Allah ingetin. Lillah. Wa Tirmidzi lan ngariwayatkeun sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi wal Baihaqi lan Imam Baihaqi an Aliin saking Sayyidina Ali radhiyallahu an man utawi sapa wong iku malah kalau memiliki sapa manja dan ing sangu ini bekal atau orang Jawa nih sangu. Makanya kalau anak mau sekolah nih jaluk sangu nih babah kan maksudnya minta kalau orang Jawa nih sangu. Bukan sangu bukan. Siapa yang sudah mempunyai bekal warohilatan lang tunggangan. Kalau dulu kan pakai kendaraan ontanya ada misalkan sekarangnya pesawat. Tubaligu kang neka kena opo rohilau ingman ila baitillah maring baitullah. Ada kendaraannya yang menyampaikan dia menuju baitullah. Kemudian walam yahuja, padahal dia udah mampu, kendaraan ada, halangan nggak ada, kesempatan juga ada. Lu kok nggak berhaji? Walam yahuja. Pala alaihi, Pala alaihi benar. Pala maka orang iku alih ngata melartinya seman. Ayam mutayan tamati sopeman Yahudian, halai mati Yahudi, Nasronian atau mati Nasrani. Itu bahaya. Kesempatan ada, ongkos ada, kendaraan ada, badan sehat, dipanggil juga udah lunas, nggak mau berangkat, nggak mau kelamaan, cuman jadi haji Halimah sampai ke Halim balik DKI. Nah, udah bahaya itu. Kesempatan ada, semuanya udah ini bahaya. Ini maaf nih yang namanya Halimah ini mah gereja ini. Wakon kan ke sapa Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Laqad hamamtu yakti teman-teman neja sapa ingsun an abasa ingin tangutus sapa ingsun rijalan ing pirang-pirang wong lanang ila dil amsor maring ikilah pirang-pirang kota payanduru maka ningali sapa rijal kulaman ing saben-saben wong lawi kadhe man jadatun gitu. Utawi kesugihan kata Sayyidina Umar, benar-benar aku bermaksud mengutus orang-orang untuk melihat ke daerah-daerah gitu ya, daerah-daerah orang-orang yang udah mampu. Oh ini mampu, tapi kok namanya belum ada hak titiknya. Ini mampu gitu loh, suruh keliling. Ini udah mampu, tapi nggak haji gitu loh, padahal udah punya kemampuan. Walam Yahud jalan orang haji sopoman payah 1000 maka mukul sopo rijal aling atas seman aljijata payah 1000 maka masang atau narik sopo rijal aling atas seman aljijata yang pajak
Mahum orang Nasrani kaum muslimin dulu nih kalau orang mampu kok nggak haji berarti ternyata bukan orang maka kata Umar tagih bayar jizyah, bayar pajak setiap tahun bayar jizyah. Maksudnya orang dulu kalau mampu ini kok nggak haji itu bukan orang, dia memang bukan orang Islam, maksudnya orang non muslim maka bayar jizyah. Orang Islam kan nggak ada bayar jizyah. Wa qolan kan ka sapa Sa'id bin Jabir, Sa'id bin Jubair mata matili kado ingsun sapa jarun tangga musirun kang sugih lam yahuja kang ora haji sapa jar palam usoli maka ora nyolati sapa ingsun aling atas sejar. Kata Sa'id bin Jubair ini siapa tabi ini meninggal tetangga kaya tapi nggak haji, masa aku nggak nyolatin itu. Artinya tapi jangan kita tiru kalau sekarang nanti kita dianggap aliran sesat loh. Nggak mau ini udah kaya tapi nggak haji, jangan sholatin gitu. Jangan, kita tetap prakteknya yang ikut guru-guru kita ya tetap guru-guru kita datang nyolatin, jangan ya. Tapi ya maksudnya ini hadis ini maksudnya orang yang udah mampu kesempatan ada dikasih nikmat harta nikmat daftar itu maksudnya ya. Jangan disepele. Wahakala nyaritakeun sopo al-Yafi Imam Yafi anau satemene kelakuan iku rokiba nunggang sopo jama'atun nung akeh minat tujari saking pirang-pirang pedagang fil bahri ing dalam lautan mutawajjihina ale pada madhab kabe ilal haji maring ibadah haji. Dulu nih ada sekelompok orang para pedagang ya, dulu kadang para pedagang nih jadi angkutan juga, kadang kita ikut mau ini ikut pedagang-pedagang nonton. Para pedagang nih pada berangkat haji dulu nih naik kapal laut, dulu naik kapal laut. Pak Akum mungkin ngalamin haji masih pakai kapal laut Pak Akum? Masih anak-anak. Oh masih anak-anak ya. Ingat-ingat pokoknya ya, masih anak-anak udah zaman pesawat. Ini dulu masih ini mungkin ya zaman itu belum ada pesawat. Orang kalau haji ini naik kapal laut. Ketika menghadap ke Ka'bah gitu ya, ke Ka'bah ke Mekah berangkat naik kapal laut, pangkasaro maka pecah opo almarkabu perahu, kapalnya perahunya pecah, mau tenggelam ini pecah. Wadokolan rupek opo waktu haji, padahal waktu haji udah sempit, anggapnya udah tanggal 8 Zulhijjah atau tanggal 7, besok tanggal 8 udah harus niat ihram, nanti tanggal 9-nya kan wukuf di Arafah. Ini waktunya udah mepet ini, dia kapalnya pecah. Wa fi imlani ku dalam jama insanun tay manusia mau ku dalam sartane insan bi doatun tay bondo bi homsina kalawan 50 apane alpan ewune, dan di antara ikut nih banyak orang, ada beberapa orang jamaah ya, banyak orang, dan di antaranya bawa uang nih 50.000, tapi di sini nggak disebutin dirham apa dinar. 50.000 mungkin kalau banyak ya dinar. 50.000 kapalnya pecah. Pataroka maka ninggal sopo insan ha ing bidoah wa tawajalan madhab sopo insan ilal haji maring haji. Kadang kan kalau kapal pecah begitu harus dikurangi muatannya supaya nggak tenggelam. Dia yang punya harta nggak tinggal hartanya, yang penting dia bisa selamat melaksanakan ibadah haji. Tuh bayangin 50.000 dinar misalkan ya, nggak apa-apa hartanya tinggalin, yang penting dia selamat. Pakolu maka ngucap sopo jamaah lo maring insan yang punya harta 50.000 ya, 50.000 itu lo akom tak lamun netep sopo suruh dalam makanin dalam ikilah panggonan lalu menawai ku ya rujuk metu lakaman isiropo ba'du bido atika sebagian bondo siro
Kata sebagian orang, loh, kalau kamu tinggal 1 hari di sini, nggak langsung menuju ke Mekah, siapa tahu harta kamu bisa diselamatkan, ya kan? Pakola maka ngucap sapa insan wa Allah demi Allah. Lawaha salat tamun hasil maning isun apa dunya kulu hayus keben dunya. Mahtartu maka orang milih sapa ingsun haing dunya. Ala haji ngeriakan ngatas haji, kata dia jangankan 50.000. Seandainya aku akan menghasilkan dunia beserta isinya, tapi kalau aku nunggu bisa dapat dunia beserta isinya, tapi aku ketinggalan ibadah haji, enggak, aku tetap akan mendahulukan haji karena ini waktu udah mepet tetep. Ya gitu, kalau udah ibadah nih udah nggak bisa ternilai dengan harta benda. Wa doa iman lan doane wong ya syaduhu kang hadir sapa ngaji min auliil sanging birang-birang oleh Allah. Dan aku kalau ibadah haji kan dapat doanya orang-orang yang hadir di mereka, banyak para wali yang melaksanakan ibadah haji, iya kan? Wali-wali pada kumpul. Bahkan dalam riwayat Nabi Khidir sama Nabi Ilyas, Nabi Khidir sama Nabi Ilyas kumpul ketika bulan haji di sana. Nabi Khidir. Konon katanya kesukaannya kubis, bakwan mungkin kalau bahasa kitanya. Allah alam, apa kubis digodok, dicoel apa gimana nggak tahu. Kata dia, saya nih ya satu ibadah haji kewajiban, dan juga saya pengen berharap doanya orang-orang yang hadir di sono. Mereka banyak yang hadir di sono para wali-wali Allah. Badaan roa itu ing dalam soe yang taningal sapa ingsun. Minhum saking aulia ilah. Apa itu tulisannya? Maroa itu ya. Maing barang roa tukang ningali sapa ingsun. Aku ya pengen itu. Aku pengen menyaksikan wali-wali Allah bisa memandang orang-orang yang soleh gitu. Kalau ngucap sapa jamaah. Wa maing opo? Roa taningali sapa sira minhum sang ilah. Ada orang kata, lu terus apa cuman memandang wali-wali Allah aja. Dia nggak tahu nilainya. Memandang orang soleh ini pahalanya gede. Kala ngucap sopo insan kuna ono sopo gitu marotan ing dalem miji ambalan iku mutawajihina wong kang pada madhep kabeh ilal haji maring ibadah haji, kata dia. Pasoba maka ngenani na ing kita apa atsun haus fi ba'dil ayami ing dalem sebagian pirang-pirang dino. Wa balagot lan tumeka apa sarbatu inum apa sarbatu kaza inuman mengkene wakana mengkene. Wadartu lan mubeng sapa ingsun pirorok bing dalam tunggangan min awali sanging kawitane rokbi ilair tumamaring air rokbi palam yasul maka ora asili maring isun opo maun banyu bibain gitu ya mbak ya bibain kalon adol wala gorelan ora liyane be wa balawal tumeka opo langsung lak mina sing itu al jading payah patakodam tu maka dingenakan sama isun qolilan halekidik wa ida ana lan ing dalem nalika ingsun iku bi fakirin tetemu kalau nong fakir mahu dalam sartane fakir ukajatun tai tongkat atau teken warok watun lan grebo ini tempat air. Aku kok tahu-tahu ketemu sama orang fakir yang bawa tongkat, bawa ember dah kalau bahasa kitanya ya, bawa greba buat tempat air. Jadi dia cerita, kenapa sih kamu kok lebih rela meninggalkan duit lu, apa mau apa sih melihat wali-wali Allah buat EP gitu, kata dia. No, kamu nggak tahu nih, dulu saya pernah haji juga, kata dia. Saat itu saya nih haus luar biasa. Sebagian hari ini aku cari minuman, cari ini, kumundar mandir kemana nggak dapat, beli pun nggak ada. Sampai di saat aku haus begitu, ada seorang fakir yang bawa tongkat, bawa ember, wadah air maksudnya. Kemudian waqad rukin
Wa qadruk apa rukina. Itu dulu. Lan teman-teman den tancepaken opal uka jatuh tongkat. Kok keliru nih. Mestinya kok nggak ada tanya bisa koehi ing dalam begini benar-benar. Wakod rukinalan teman-teman yang tancepaken opal uka jatuh tongkat bisa koihi iku ing dalam taline bisa koi iku ing dalam kali ya kali belumbang atau kali barkatun utawi apa barkah apa tempat air. Ada belumbang tempat air. Wal mau tai banyu iku yang mbau nyumber apa mak minta tilu gajah. Ada apa kalau kata kita nih kayak balong begitu ya. Kemudian tongkatnya tancepin, ternyata air itu keluar dari tongkat itu. Kemudian ke balong. Ke apa ya? Ke belumbang balong. Wajrilan milih apa mak bisa kiating dalam kalen ila barakatu menang belumbang, kemudian air itu mengalir kayak kali gitu ya, jalan air kecil kemudian ke belumbang ke balong. Paji itu maka teka sumsun ila barakatu menang belumbang balong dah anggap dah pasar itu maka nginum sapa ingsun wa malah tulang ngebaki sapa ingsun kirbati ing wadah air ingsun greba semalam tuh maka weruh sapa ingsun maka meruhakan sampai sun ngasih tahu maka meruhakan sampai sun arok baing rombongan ontan maka gua kasih tahu rombongan ontan pas takomu maka pada apa pas takomu menghadapan tapi soparokbu kullahum soparokbu kulum ya sekali arokbu minasing barokah maka semua rombongan pada ikut ke situ ngambil air. Watar pulan ninggal suarok bu haing barkah wayo te barkah iku tatpuhu kebak opo barkah itu belumbang itu balong nganggap airnya banyak kola ngandika sopo insan tadi tuh pahal yusmau anata den murhaken opo bipoti masyhadin kalawan kepotan panggonan yashadu kang nekani hu ing masad sapa akha ulail kaum sabunaliki kaum maksudnya para wali Allah radhiyallahu anhum radhiya muga-muga paling ridho sapa Gusti Allah anhum maring kaum itu kan maksudnya barokahnya dari para wali. Jadi orang lu kalau saking hausnya udah mundar mandir cari air begitu lu itu tersiksa luar biasa. Mau beli air nggak ada itu walaupun duit nggak berharga mau apa coba iya kan ternyata kok ada kakek atau ada orang bawa tongkat bawa ada air tancepin gitu tuh air tuh langsung ngalir dia bisa minum dia bisa memenuhi kan itu satu nikmat yang sangat luar biasa barokah kata dia ini wali ini barokah daripada wali itu saya dapat cerita orang-orang dulu nih. Kalau kalau hajian nih misalkan ke Arafah atau kemana saking panasnya saking susahnya air gitu dulu itu kalau pengen minum nih kaosnya itu diperet mungkin belum umrah mungkin kalau kaos atau kain ihramnya diperet buat minum air keringet bayangin gimana rasanya
Rasanya gimana, Di? Asin. Asin. Kan nggak bisa mengobati rasa haus tuh. Artinya dia menemukan itu sangat berharga. Ya apalagi memandang wajahnya orang alim, para aulia. Luar biasa, ibadah yang sangat besar. Wa huwa aidan an Ali bin Muwaffaq wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 10.